Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil munfaridi bil azamati wal jalal al mutawahhidi bistihqaqi nu'util kamalil munazzaha 'anil syuraka wan nawar wal amsal. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-hadi minad dhalal wa ala alihi wa ashabihi alladzina khalasat lahumul a'mal. Kepada semua jamaah pengajian Kemisan yang saya cintai, mari kita bersama-sama untuk malam hari ini kita lanjutkan pengajian Kemisan ini. Namun sebelumnya kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat bermanfaat, bisa kita amalkan semampu kita. Bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Min alamatil i'timadi iku setengah saking tanda-tandane tetanggenan. Ngalal amali ing atase ngamal. Ay amalil jawarihi tegese amale anggota badan. Bayane min sholawati nyatane pira-pira salat. Wa azkarin lan pira-pira zikir. Wa ghairiha lan liyane azkar lan sholawat. Kelan orang yang berpegangan ngala dalika ing atase mengkono-mengkono amal iku al ubadu pira-pira wong kang ahli ibadah wal muriduna lan pira-pira murid fal awwaluna te kang dingin kabeh yaitu siapa? Ngubad iku yaktamiduna berpegang teguh ngaleha ing atase sholawat wal azkar fi dukhulil jannati ing dalem masuk swarga. Wa tana'umi lan ngalap enak-enak fiha ing dalem surga. Wan najati lan selamat min adzabillahi saking siksane Allah. Jadi begini, orang itu melakukan suatu pekerjaan, melakukan suatu hal, itu ada beberapa ciri khasnya. Di sini dalam kitab ini dikatakan tanda-tanda orang yang berpegang teguh hanya dengan andalan pekerjaannya. Hanya dengan andalan pekerjaan anggota badan. Yaitu sholat atau zikir. Sholat kan pakai anggota badan. Ada takbiratul ihram, ada rukuk, ada sujud, itu semuanya dilakukan oleh anggota badan. Atau zikir juga anggota badan, yaitu mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah kan anggota badan. Walaupun ada zikir yang tidak menggunakan anggota badan, misalnya dalam hati. Orang-orang yang seperti ini, orang yang berpegang teguh, orang yang hanya mengandalkan pekerjaan berupa ibadah atau zikir, itu termasuk atau disebut golongan al-ubad, orang yang ahli ibadah. Juga disebut al-muridun. Jadi ada dua golongan ini yang berpegang kepada pekerjaan. Artinya begini loh, aku yang penting sudah sholat, aku yang penting sudah zakat, aku yang penting sudah apa saja, kan sudah surga. Nah, berarti surga, ya kan, kenikmatannya itu hanya dibeli dengan sholat. Ini maksudnya seperti itu. Kemudian wal awaluna, yakni yang pertama yang masuk dalam kategori ngubat adalah
yaitu orang-orang yang hanya punya tujuan dengan dia melakukan sholat, dengan dia melakukan zakat atau dia melakukan zikir atau hal-hal lain yang positif-positif tadi yang sifatnya ibadah, itu dengan mengandalkan itu dia tujuannya itu masuk surga, ya kan? Masuk surga dan segala kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga. Jadi nyuwun sewu, kalau kita lihat ini begini loh. Jadi dia beribadah bukan karena Allah gitu loh, ya. Jadi sholat bukan karena Allah. Kayak begitu loh ya. Dia melakukan sholat bukan karena Allah, tapi saya sholat agar nanti saya masuk surga. Saya tak zakat, saya tak ibadah agar nanti saya segala sesuatu besok kalau di akhirat saya bisa bisa terpenuhi. Jadi kalau kaya itu loh, kaya itu Allah di nomor sekian kan gitu loh. Jadi tujuan utamanya bukan Allah, ya kan? Dia gelem sholat karena ada embel-embel atau ada apa ya? Ada Pamrih. Ya ada embel-embel lah. Ada tujuannya hanya untuk masuk surga. Tujuannya hanya untuk mendapatkan kenikmatan surga. Nah, begitu juga dia sholat, dia zakat, dia puasa, dia melakukan hal yang baik. Tujuannya agar Allah itu tidak menyiksa dirinya, agar Allah tidak memasukkan orang yang sholat tadi, orang yang zakat tadi, orang yang melakukan amal-amal baik itu agar terbebas dari siksa api neraka. Mungkin ada orang bicara, ada orang yang mengatakan, itu kan di Quran jelas, ya di Quran jelas, ada kata-kata atau ada semacam ungkapan ya. Kenapa kamu masuk neraka? Qaululan naku apa? Saya lam nakun minal musholin gitu. Saya tidak pernah melakukan sholat. Mungkin ini kalau dilihat berarti dia tidak melakukan sholat. Dia masuknya neraka itu karena dia tidak sholat. Karena dia tidak sholat. Sehingga kita kembali lagi ke depan bahwa orang yang pertama, golongan pertama, orang tersebut yang melakukan ibadah, melakukan pekerjaan, hanya berpegang teguh dengan andalan pekerjaannya, andalan ibadahnya, sementara dia mengharap untuk masuk surga dan mengharap agar tidak disiksa di neraka. Ini ada orang yang seperti itu. Mungkin kebanyakan kita kayak gitu kan. Yo masuk surga, yo ngamal surga kan kayak gitu. Berarti tujuannya itu surga. Kita kaya itu ya. Padahal sejatinya dia masuk surga atau tidak, dia masuk neraka atau tidak, itu karena rahmatnya Allah kan. Kalau memang Allah menghendaki, ya kan, sekalipun dia berdosa, bisa saja dia masuk surga karena rahmatnya Allah diturunkan kepada orang tersebut. Karena apa? Inna rahmatallahi wasi'at kulla syai'. Sebab rahmatnya Allah itu melebihi sesuatu. Jadi ketika tidak mungkin rahmatnya Allah itu kalah dengan dosanya hamba. Dosanya hamba seberapapun besarnya itu masih kalah dengan rahmatnya Allah. Maaf, bukan rahmat Sangkuriang lah ya. ini bukan rahmat Allah, itu rahmatnya Pak siapa? Pak Sarif. Bukan rahmat Sakuriang, pemirsa ya. Ini kebetulan dalam anggota kita itu ada yang namanya, dalam majelis kita itu namanya Rahmat. Rahmat Sangkuriang. Jadi sekali lagi para teman-teman majelis yang terhormat ini, jadi rahmatnya Allah itu tidak terkalahkan dengan yang lain. Sehingga mungkin saja ketika orang itu melakukan dosa yang sangat banyak, Allah itu maha mampu. Allah maha menghendaki. Bisa saja orang itu diberi ampun, ya kan? Kemudian dimasukkan ke dalam surga.
Lah, memasukkannya Allah ke dalam surga dari orang-orang yang tadi berbuat dosa, ini adalah cucuran rahmatnya Allah yang diberikan kepada orang yang berdosa tadi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat cucuran rahmatnya Allah. Allahumma Amin. ini penting ini ya. Nah, ini ya, jadi fal awwaluna ya'tamiduna 'alaiha fi dukhulil jannah wa tan'umi fiha wa najati min adzabillahi. Jadi orang yang beribadah, ya kan? Orang yang beribadah hanya karena dia takut dimasukkan neraka atau dia hanya bertujuan mendapatkan surga, ini adalah kategori orang yang al-i'timad ngalal ngamal. Dia hanya mengandalkan pekerjaan ibadahnya sehingga mengharap Allah memberikan sesuatu yang baik, yaitu dimasukkan surga atau dibebaskan dari neraka. Lah, orang yang seperti ini masuk dalam kategori abidun atau ubad, orang yang ahli ibadah. Yang kedua, orang yang mengandalkan hanya pekerjaannya untuk dia mendapatkan surga atau mendapatkan sesuatu, itu adalah disebut dengan al-muridun. Ya, orang yang berkehendak, orang yang mencari sesuatu. Makanya orang yang mencari sesuatu di sekolah misalnya disebut murid karena mereka sedang mencari ilmu, kan begitu disebut murid. Jadi murid itu dari bahasa Arab. Dari kata aroda yuridu irodatan fahuwa muridun. Digawe jamak muridun, muridani, muriduna. Jadi orang yang berkehendak, orang yang bertujuan, orang yang melakukan sesuatu untuk mengharapkan sesuatu, mendapatkan sesuatu berupa ilmu, itu namanya murid. Yang kedua disebut murid. Sekarang murid bagaimana? Wal akharuna ya'tamiduna 'alaiha, wal akharuna tekang wene iku ya'tamiduna tetanggenan sapa akhor 'alaiha ing atase sholawat lan azkar. Awakas fil astari lan kebukae aling-alinganil kulubi. Ngeten. Wal akhiruna tekang akhir iku yaktamiduna cecekalan sapa akhirun ngalaiha ing atase ngamalul jawareh lah. Jawareh ya kena sholawat azkar ya angsal. Fil wusuli ing dalem tumeka ilallahi maring Allah taala wa kasfil astari lan kebukae aling-alinganil kulubi saking ati wa husulil ahwali lan hasile pira-pira tingkah alqaimati kang jumeneng biha kelawan sholawat lan azkar wal syafatilan kebuka wal asrorilan samar kilahuma utawi karo-karone kilahuma utawi karo-karone ngubat lan murid iku madmumun den celo wanasiun iku madmumun den celo wanasiun lan kang cukul min ru'yati nafsi saking ningali nafsu wanisba atil a'mali lan bangsa akan ngamal ilaiha maring wanisbatil a'mali lan bangsa akan ngamal wanisbatil amali lan bangsa akan amal ilaiha khatayan dijahata ilaiha maring sholawat ya sholawat lan azkar engko metu apa ma barang dukira kang den tutur apa ma. Tadi yang pertama orang yang mengandalkan gerakan tubuhnya, ibadah gerakan tubuhnya ya, seperti sholat dan zikir. Itu ada dua golongan. Orang yang mengandalkan itu untuk mendapatkan surga, kesenangan, dia mengandalkan gerakan tubuh. Yang pertama disebut mubad, yaitu dia mengharapkan surga dan dia mengharapkan agar tidak disisa dari neraka. Ini termasuk atau disebut golongan mubad. Yang kedua golongan murid. Murid itu adalah orang yang berpegang teguh
Orang yang mengandalkan dengan ngamalnya agar bisa tembus kepada Allah. Bisa tembus, bisa connect dengan Allah. Ya kan? Dan agar dia terbuka, agar terbuka apa namanya ya, satir-satirnya, terbuka apa ya satir itu? Terbuka sesuatu yang menghalangi. Ya. Sesuatu yang menghalangi dari hati. Jadi agar hatinya terbuka. Dan agar dia mendapatkan akhwal qaimah. Akhwal qaimah adalah sesuatu sikap-sikap yang positif, sikap-sikap yang apa ya, yang baik yang ada di dalam dirinya. Jadi begini. Wong sing nomor loro, orang yang golongan nomor 2 ini, kalau yang pertama tadi mengandalkan ibadahnya untuk mendapatkan surga dan agar tidak disiksa neraka kan. Golongan yang kedua, dengan dia apa namanya ibadah berupa sholat atau zikir dan lain sebagainya, dia mengharapkan dengan itu dia bisa kontak dengan Allah, bisa tembus dengan Allah. Nyuwun sewu. Kadang ya kita menembus Allah itu sulit, ya. Kita menembus Allah sulit. Buktinya apa? Banyak doa-doa kita ya nyuwun sewu menurut kita loh ya. Banyak doa-doa kita belum terkabulkan. Tidak dikabulkan menurut kita lah ya, menurut kita. Doa-doa kita Allahumma gfir, Allahumma ya Allah, Allahumma in kana fi rizqi fis sama'i fa anzilhu wa in kana fil ardi wa akhrijhu wa in kana mu'asarun fayasirhu ya Allah, kalau memang rezeki saya ada di langit, turunkanlah. Kalau rezeki saya ada di bumi, maka munculkanlah. Kalau rezeki saya sulit, maka gampangkanlah. Wis donga terus, sudah setiap saat kita berdoa aja sulit terus kan gitu. Nah, mungkin kita belum tembus. Ya kan? Ya lumayan lah. Kayak si tadi Rohmat tadi yang sudah punya sang kurian, enggak apa-apa lah ya. Ya, Allahumma in kana rizqi bisama'i fa anzilhu wa in kana rizqi fil iwaqi fapayugu. Nek memang rezeki kula di iwak ya Allah jenengan lariskan. Nah, bisa jadi. Lah, kita yang setiap hari ya, Mas, setiap hari berdoa kaya-kaya, orang kaya-kaya. Tidak segera kaya, melarat terus gitu kan. Melarat terus ini. Lah ini ada apa sebenarnya? Ya mungkin kita itu belum wusul, mungkin kita masih ada satir. Tadi kan tujuan orang yang kedua, golongan kedua, kasful astar, agar satir yang ada kita, yang menghalangi kita dengan Allah terbuka. Sehingga doa kita mudah dikabulkan. Kalau orang zaman dulu kan beda, para wali-wali dulu kan. Ya kan? Wali Songo misalnya gitu. Wali Songo. Atau wali siapa itu? Yang di Demak namanya? Sunan siapa? Kalijogo. Sunan Kalijogo itu kan. Kalau dilihat di film itu ya. Apa itu? Ada buah apa itu? Buah kelengkeng ya? Kelengkeng apa? Buah kolang-kaling. Ditunjuk pakai tongkat. Jadi mas, lalu jadi mas. Nah, itu karena apa? Karena mereka wali. Wali itu orang yang sudah tidak ada batas dengan Allah. Hatinya sudah betul-betul terbuka, tidak ada pembatas. Permintaan apapun dikabulkan. Lah saiki Fatir. Betul. Muhammad Fatir misalnya. Ya kan? Nang dalan baru gedang. Lagi nang apa lihat pisang yang masih menggantung di pohonnya. Jadilah kamu pisang emas. Ya kan? Sok lah Asa hijau ora kuning-kuning. Bahasa sudah lama beberapa bulan kemudian, loh, kuning tenanan. Jebulane udu emas, kuningnya itu kuning emas. Memang ada pisang berwarna kuning yang disebut pisang emas. Ya ora dadi masalah akhir kado asake dosane urung wusul. Belum ada apa namanya? Belum connect langsung dengan Allah, masih ada penghalang.
Nah, ini. Jadi kalau orang yang kedua tadi, Kampret. teman-teman yang saya hormati, untuk kategori orang yang kedua adalah orang yang beribadah tapi tujuannya agar dihilangkan sekat antara dirinya dengan Allah. Ya kan? Agar dihilangkan sekat-sekat yang ada pada dirinya dengan Allah sehingga doanya langsung makbul. Gitu loh. Doanya langsung makbul. Wa husulil ahwal al-qaimah. Bertujuan agar dia apa ya? Dijadikan oleh Allah dengan sosok-sosok atau sebagai orang yang baik, sosok yang baik, punya tingkah laku yang baik, punya sikap yang baik dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut kitab ini, ya kan, kemudian ada lagi wal mukasyafatu wal asror kilahuma madmumun. Kemudian tujuannya juga misalnya dia agar dibuka rahasia. Rahasia apa? Bisa terbuka rahasianya. Apa? Bisa membuka rahasia-rahasia yang tertutupi. Ya ini sering saya ceritakan. Ya, orang yang makrifat, ya kan? Orang yang makrifat, orang yang mukasyafah namanya, sudah terbuka, tidak ada satir, tidak ada penghalang orang tersebut untuk melihat sesuatu. Makanya dulu saya pernah ceritakan. Dulu waktu saya mondok di Banyuwangi, itu saya pernah sowan ke namanya Mbah Ismail. Ya, namanya Mbah Ismail. Saya ditemani oleh teman saya asli dari Banyuwangi namanya Husnuddin. Samsuri, namanya Samsuri. Samsuri itu orang Banyuwangi. Dia punya saudara yang ada di Surabaya. Kemudian setengah bulan atau 1 bulan sebelumnya saudaranya yang namanya saudaranya Samsuri, yaitu kakaknya yang namanya Husnuddin, baru kecelakaan di Surabaya. Nah, dia bekerja apa ya, dulu becak atau apalah ya, dia menjadi tukang becak dulu. Akhirnya ada kecelakaan, tertabrak mobil, kemudian kakinya patah, dibawa rumah sakit. Alah, si Samsuri ini kan ada di Banyuwangi. Suatu waktu sowan dengan saya, atau saya dijak sowan, saya mengajak sowan Samsuri. Ayo Kang Samsuri, sekarang sowan ke rumahnya Mbah Mangil. Setelah sampai sana, sebelum masuk rumah, ini Mbah Mangil kayak tahu. Hei Samsuri, kakangnya piye wis mari purung. Lah. Kakangnya sing rumah sakit. Loh, siapa sih ngomong? Siapa yang memberi informasi kepada orang ini, kepada Mbah Mangil? Kan tidak ada. Padahal jaraknya jauh. Mengapa Mbah Mangil tahu kalau kakaknya Samsuri yang namanya Husnuddin sedang di rumah sakit? Nah ini orang ini sudah mukasyafah, sudah terbuka. Jadi tahu rahasia, tahu hatinya orang, kata begitu. Ini. Jadi orang yang beribadah tujuannya agar punya kemampuan seperti ini, pun ini masuk kategori al-i'timad ngamal. Jadi dia mengandalkan ibadahnya, mengandalkan sholatnya misalnya agar punya kemampuan seperti itu. Ini lah orang yang orang yang punya tujuan seperti ini masuk golongan yang kedua, yaitu namanya al-muridun. Nah, yang pertama tadi namanya al-mubad, yaitu orang yang tujuan sholatnya itu hanya untuk mendapatkan surga atau agar tidak dimasukkan ke dalam neraka. Golongan itu masuk kategori al-mubad. Nah, golongan kedua, ya tadi saya contohkan, orang yang sholatnya atau melakukan sholat tujuannya agar punya kemampuan mukasyafah dan lain sebagainya, ini disebut al-muridun. Nah, ini. Itu contoh mukasyafah. Lain hari juga pernah teman saya soal lagi ke rumahnya Mbak Mail. Mbak Ismail namanya. Lah, ke sana, ya kan? Bahkan saya juga pernah mengalami, cuma pada saat itu saya nggak ikut. Ke rumahnya Mbak Mangil, dia datang ke sana langsung disuruh nyapu rumah. Jadi mertamu kayak sampean mertamu ke rumah saya ya. Arep ngopo? Jadi sowan. Saponi dhisik, kasih saponi.
kon nyaponi kabeh seluruh rumah. Seluruh sekitar rumah, perkarangan di sekitar rumahnya kon nyaponi ngantek resik. Ini juga seperti yang saya alami waktu saya sowan di sana sama Samsuri, saya langsung suruh nimba, apa nimba ya? Ngisi kulah, ngisi bak. Enggak pakai sanyo dulu, enggak ada sanyo. Nimba yang seperti ini dulu. Padahal ribuan saya. Ya, tak timbani sampai ribuan, baru kebek kulahnya. Setelah kebek saya disuruh makan. Setelah disuruh makan, ya, disuruh makan, warga pol, kon entekno kabeh, habiskan. Nasinya dihabiskan. Yang jenenge santri seberapapun walaupun sudah makan ya rasanya kencok terus. Lu tak habiskan. Mudah-mudahan ini ada barokahnya kan kayak gitu. Barokahnya mungkin di sini gitu. Nah, begitu teman saya yang suatu waktu soal ke sana sudah menyapu sekitar rumah selesai. Terus lungguan kali Mbah Mangil. Mbah Mangil santri ini yang tadi sowan duduk bersama dengan Mbah Mail di sebelah depan, terus santri yang sowan ini di sebelah sini. Nah, pada saat itu biasanya setiap ada santri yang ke sana atau tamulah yang ke sana itu pasti disuruh makan. Ya kan, disuruh makan nasi, tidak hanya pacitan, ya, makan nasi. Nah, pada saat itu wong krono karena ada tamu, berarti kan ibunya, Mbah Bunyai, iki arep masak ning nggo santri kok enggak ora ono lawuh. Ya kan? Akhirnya matur nang Mbah, niki mboten nonton lawuhe, Mbah. Ya kowe langsung ngarep di depan tamu tadi. Belum beranjak dari situ, langsung, "Lah iki lawuh, Bu." Lah ini lauknya, lah ini lawuhnya. Di bawah meja kayak gini ini sudah ada ikan lele, obel gitu. Iki lawuhe, Bu. Nah, itu. Jadi pada saat itu juga itu dilapori oleh Bunyai bahwa tidak ada lawuh untuk makan. Pada saat itu juga Allah itu menghadirkan lele ada di bawah mejanya. Lah ini cerita orang-orang yang luar biasa. Sudah enggak tahu apa masih itu pas sudah meninggal. Jadi ini saya ulang lagi ya. Ya lele saya urip. Lele kan ganggu kan adane waktu kuwi. Hidup kan hidup. Masih hidup bukan lele. Wong obel-obel kayak gitu ya berarti kan masih hidup. Dan itu orang luar biasa. Orang yang mukasabah, orang yang punya kemampuan luar biasa. Makanya dulu ada cerita kan begini. Dulu zaman Belanda kan. Belanda itu nyuwun sewu, kalian harus tahu bahwa sebenarnya secara fakta, secara sejarah, secara real bahwa kita sebagai orang Islam, bahkan para kiai itu sebagai orang terdepan untuk melawan penjajah. Termasuk santri-santrinya diwajibkan untuk melawan. Satu masalahnya penjajah itu adalah non-Islam, katakanlah bukan Islam. Kan begitu. Kemudian kita sebagai santri orang yang setiap harinya atau katakanlah setiap saatnya pentolan-pentolan muslim, pentolan-pentolan orang Islam. Jadi jelas bertentangan. Makanya dulu ada cerita kiai ya. Cerita kiai suatu waktu begini. Pak Kiai, Tuhannya panjenengan itu tidak masuk akal. Lah kok bisa Belanda? Iya. Mana Tuhan nggak kelihatan. Tuhannya nggak nampak. Kamu sholat kadang menghadap ke barat. Kalau di Indonesia mungkin ke barat, tapi kalau Pak Yai lihat coba, kalau di Rusia tidak menghadap ke barat, itu kan nggak jelas. Karena apa? Nggak ada Tuhannya di depannya. Beda dengan kita, Tuhannya jelas. Makanya agamanya panjenengan itu agama yang nggak masuk akal. Beda dengan agama kita, masuk akal, Tuhannya jelas. Itu bahasa Allah masuk akal. Saya akan percaya kalau memang agama Pak Yai itu masuk akal. Oh begitu. Nah Pak Yai bilang,
Siapa bilang nggak masuk akal? Karena akal kamu mungkin belum sampai. Karena kamu memikirnya hanya pakai otak, tidak pakai hati. Memikir sesuatu itu tidak cukup dengan pakai otak, tapi juga pakai hati. Ya, oke, kalau begitu, yang Anda percaya, hai Menir, misalnya ya, orang Jawa kan Menir. Berarti segala sesuatu yang masuk akal, yang bisa dinilai oleh akal, yang bisa tampak oleh mata, yang bisa diperhatikan, yang bisa disaksikan, kan begitu? Iya, tanpa itu saya nggak akan menerima, gitu. Sebenarnya si kiai tadi suruh santri, iya, kayak metode degan, coba itu petikkan kelapa di atas. Setelah dipetikkan kelapa, nah, mau diminum airnya. Terus apa itu? Dipaprali apa itu? Pares. Dipares, bahasa orang sini pares ya. Pares itu ya di apa? Satu tukang kerambil, Bapak Ibu. Dipotongi ya. Ya, itu pemirsa itu ya. Itu ada kelapa itu dipotongi pakai ini kan agar nanti untuk mengeluarkan air yang ada di dalam kelapa itu apa? Dipotong lah ya. Deres. Hah? Beres ya itulah. Diberes. Ya itulah intinya kayak gitulah ya. Dipotong agar ujungnya atau bongkotnya kelapa tadi itu bisa terbuka sehingga bisa keluar dari situ itu adalah air kelapa. Ya, dipotong-potong-potong, terbukalah. Di dalam kelapa tadi, di dalam kelapa yang masih ada airnya, ya. Nah itu ada ikannya. Nah, coba. Coba Menir, kamu lihat coba. Ini apa ini? Oh, ya iwa itu ikan loh. Masuk akal enggak? Enggak masuk akal. Loh, coba. Secara akal ikan ini bisa naik ke atas kelapa enggak? Bisa menek, bisa naik ke atas kelapa enggak? Enggak. Masuk akal enggak? Enggak. Terus secara akal ikan bisa masuk ke dalam apa? Ke dalam kelapa yang tertutupi dengan kulit dan batok? Enggak. Enggak masuk akal kan? Iya enggak. Tapi nyata kan? Nyata. Loh, kamu sudah lihat sendiri, ini ada ikannya. Coba dari mana? Masuk akal enggak? Ya enggak masuk akal. Tapi kan ada ini. Iya. Ya. Jadi semuanya Islam itu kalau menurut Anda enggak masuk akal. Menurut kami masuk akal. Ini karena kersanya Allah, kehendak Allah dia memasukkan ke sini. Manusia nggak sampai pemikirannya, secara logis, secara logika nggak masuk. Nah ini, jadi teman-teman yang para jamaah yang terhormat, itulah dua hal tadi yang saya sampaikan, bahwa orang itu ya, ada dua macam, orang yang mengandalkan pekerjaannya, orang yang mengandalkan ibadahnya, dia untuk mendapatkan surga. Atau dia untuk menghindari agar tidak dimasukkan neraka. Orang ini disebut golongan ubad. Yang kedua, orang yang melakukan sholat, orang yang melakukan ibadah, tetapi dengan mengandalkan ibadah dan sholat tadi, dia berharap bisa terbuka rahasia-rahasianya, bisa punya kemampuan luar biasa, bisa wusul atau bisa tembus dengan Allah langsung, connect langsung dengan Allah tanpa ada sekat sedikit pun. Ini yang disebut dengan muridun. Kedua-duanya tidak baik menurut kitab ini. Karena apa? Dia seakan-akan dua golongan tadi ini melalaikan Allah. Jadi dia mendapatkan surga seakan-akan karena sholat. Kan begitu? Dia masuk neraka, dia tidak dimasukkan neraka, selamat dari neraka karena sholat. Atau yang kedua, dia mempunyai kelebihan yang luar biasa, itu karena sholat. Karena wiridan dan lain sebagainya. Sama-sama tidak betul. Padahal yang betul, masuk surga atau tidak, itu karena rahmatnya Allah. Jika kalian masuk surga, itu memang murni rahmatnya Allah yang diturunkan kepada kalian. Bukan karena sholat kamu, bukan karena ibadah kamu, tetapi itu memang murni fadlnya Allah, rahmatnya Allah yang diberikan
kepada manusia yang dikehendaki oleh Allah. Yuridu mayyasha. Ya, Allah menghendaki yang dikehendaki. Ini jamaah yang terhormat dan yang saya cintai, untuk kali ini mungkin itu dulu temanya. Nanti kita lanjutkan tanya jawab. Silakan, saya persilakan atau mau jeda dulu ini? Itu dulu, monggo kita tanyakan kepada kalian. Itu saja, belum salam. Ini karena belum selesai ya. Mas, mau tanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Pak, Pak Kiai apa? Pak Yai, Ya, bolehkah kita mengamalkan zikir atau doa tapi sumbernya dari YouTube? ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam. Tuh. Ini dari teman kita atau jamaah kita ada yang bertanya, yaitu pertanyaannya adalah bolehkah kita mengamalkan zikir atau doa atau apa sajalah yang dia mendapatkan ilmu atau amalan tadi dari pengajian di YouTube. Begitu kira-kira ya. Iya. Jadi begini, saudara Mas Fatir ya. Jadi ilmu itu harusnya memang diamalkan. Gitu kan? Nabi pernah berkata, al-ilmu bila amalin kasyajaroti bila samarin. Orang punya ilmu kok nggak diamalkan, itu laksana, ya kan? Pohon tapi tidak berbuah. Nah, sekarang berkaitan dengan pertanyaan antum, bolehkah mengamalkan amalan, wiridan, doa atau apa sajalah yang orang tersebut atau kamu atau antum mengambil dari salah satu ceramah ustadz di YouTube, gitu kan? Iya. Kalau menurut pendapat saya begini, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah satu, dilihat dulu siapa ustadz atau guru atau kiai yang menyampaikan amalan tersebut, ya, yang menyampaikan materi tersebut sehingga harus yang akan kamu amalkan. Dilihat dulu. Kalau memang kapabilitasnya dia betul-betul seorang ustadz, seorang kiai, seorang habib yang betul-betul secara secara ilmunya, secara sanad keilmuannya jelas, menurut saya tidak masalah. Apalagi misalnya wiridan tersebut atau doa tersebut atau zikir tersebut jelas-jelas yang sudah kita kenal, misalnya kayak Rotibul Haddad atau Rotibul Atos atau yang lainnya lah, Al-Wirdul Latif. Apa itu Pak Rotibul? Jadi dalam Al-Wirdul Latif, kemudian Rotibul Atos, Rotibul Haddad itu doa-doa yang ada di dalamnya sebenarnya itu adalah kaulun Nabi. Itu adalah ngendikanipun Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang sudah disusun demikian rupa. Jadi misalnya kamu tidak diijazahi tapi hanya mendengarkan, amalkan Rotibul Haddad, tidak masalah kamu mengamalkan itu karena sudah jelas dari. Sekali lagi harus dilihat sosoknya siapa yang memberi ceramah tadi, siapa yang mengijazahi tadi. Kalau ustadznya misalnya orang-orang yang sudah jelas ilmunya, tidak masalah diamalkan. Nah sekarang gimana kalau kita anti daripada internet, anti daripada medsos, sulit sekali. Itu kita sudah lumayan lah ya, sudah mending kita manfaatkan medsos tadi, ya kan? Berarti kudu ngerti channelnya Pak ya. Ya itu ya masalah channel itu ya lihat statusnya lah orang tersebut lah, orang yang menyampaikan tadi. Tapi nek beber-beber orang ngerti. Tapi apa sih ya amalannya tapi
mandat tertarik karo omalane. Ya wis. Oh, ini melebar ya. Ada pertanyaan tambahan. Bagaimana kalau dia tidak tahu status orang yang menyampaikan, ya, latar belakangnya, kemudian sanad ilmunya dia nggak tahu, tapi dia tertarik dengan pengajian tersebut yang disampaikan berupa doa-doa, dia tertarik untuk mengamalkan. Ya sekali lagi kamu harus cari tahu minimal kepada orang-orang atau kiai di sekitar kamu, dengan ustadz yang dekat dengan kamu, yang kira-kira ustadz atau kiai ini sudah tahu mengetahui status orang yang memberikan tadi doa tadi. Jadi saya kira kalau memang kalau memang meragukan ya jangan diamalkan lah ya. Meragukan, kecuali kalau jelas misalnya ini saya ada Rotibul Hada, ada Yasin Fadilah, kemudian ada Hizib, kemudian ada Hizib Sakron, ada macam-macam ini yang sudah kita amalkan. Itu ini kan jelas ini dari Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun Zubair itu sudah sangat jelas itu sanadnya, gurunya siapa, ya kan, sampai kemana, apa saja udah jelas. Maka saya nggak ragu, bahkan di samping itu kan saya udah langsung diijazai ini. Jadi ini kita amalkan bersama-sama. Anda nggak usah ragu ketika mengamalkan ini, khususnya pengajian pada malam Kamis yang sudah kita laksanakan bertahun-tahun. Nggak usah ragu, insya Allah ini nyambung sangat. Dan saya ketemu langsung. Nah, soal ijazah tadi ya, ijazah. Kalau dalam ilmu hadis itu kan ada antara mujiz, katakanlah ada orang yang mukhbir, orang yang memberi kabar, memberi berita, dengan orang yang menerima berita. Itu kalau menurut syarat-syarat ilmu hadis itu salah satunya kan harus talaki ya. Talaki itu bertemu langsung. Kalau Imam Bukhari dan Muslim kan beda, ya kan? Kalau Imam Muslim itu syaratnya hanya satu kayaknya apa ya? Salah satunya itu harus muasaroh, satu kurun ya, satu kurun. Nah, tapi kalau Imam Bukhari satu kurun dan juga talaki. Ya kan, muasaroh dan talaki. Muasaroh itu satu kurun. Kemudian talaki itu bertemu langsung. Jadi kalau menurut Imam Muslim Pak ya, kalau nggak salah cukup satu kurun, tidak harus talaki. Jadi misalnya saya dengan Mbah Maimun Zubair, saya nyantri di sana, saya ngajinya langsung, saya bertemu langsung di depannya, ini namanya talaki sudah. Gitu loh. Kalau yang mau ngasaro, Anda nggak mengaji ke sana, tapi menangi uripe atau hidupnya Mbah Mun, itu mau ngasaro. Anda mengamalkan, bisa. Karena sosok Mbah Mun sudah betul-betul jelas. Siapa gurunya, ilmunya, kapabilitasnya, dan lain sebagainya. Itu bisa. Kembali kepada pertanyaan tadi, boleh nggak mengamalkan amalan yang diperoleh dari pengajian di YouTube? Boleh, kalau memang kamu sudah jelas mengerti siapa orang yang menyampaikan, statusnya orang tersebut, kejelasannya, ilmunya, dan sanadnya orang tersebut. Nah, bisa dipahami ya? Nah, mungkin Pak Mas Samsul agak peserta-peserta dia. Mungkin ada pertanyaan lagi dari jamaah Facebook, tapi orang yang YouTube di pengajian ini. Mas, mau tanya? Ayo teman. Jadian. Serembukan ayo. Terus ngolah dino. Apa jenenge? Tapi lo gimana tapi jelas sih Pak, ketimbang dewa-dewa tapi ora jelas. Apa, Bos? Di luar topik nggak apa-apa, Pak. Wis dianu kok, play. Pun. Monggo, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya mau bertanya. Pertanyaan saya adalah di zaman sekarang banyak sekali orang yang mendapat penghasilan dari YouTube. Sedangkan YouTube itu kan terdapat iklan. Lah iklannya itu terkadang bukan iklan yang baik. Kadang di situ ada tampilan-tampilan iklan yang membuka aurat dan lain sebagainya. Bagaimana penghasilan kita yang dari YouTube itu? Apakah itu termasuk penghasilan yang
baik ataupun tidak. Mohon jawaban Pak Kiai. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Terima kasih. Wis, sudah. Pun. Sudah Pak Pan ya pertanyaannya. Ya, Bagaimana hukum apa tadi? kita mendapat Penghasilan dari YouTube, di mana di dalam YouTube tadi penghasilan itu dari apa namanya iklan-iklan yang iklan tersebut bercampur baur. Kadang-kadang ada iklan yang baik, kadang-kadang ada iklan yang disitu kurang baik, misalnya membuka aurat dan sebagainya. Ya ini sekali lagi menurut saya. Ingat bahwa YouTube itu salah satu sarana yang lumayan juga untuk dakwah kita. Untuk kita berdakwah, salah satunya dakwah yang sangat efektif adalah lewat media sosial. Media sosial salah satunya adalah YouTube. Jadi menurut saya, bagi orang-orang yang mendapatkan rezeki ataupun penghasilan dari YouTube tersebut, ini dipilah-pilah ketika memang sponsornya adalah sponsor yang di situ tidak menimbulkan suatu atau membawa kesan-kesan yang nggak baik, insya Allah itu nggak masalah, halal. Dan sekarang yang kedua, bagaimana status gajian tadi atau rezeki tadi yang dari YouTube yang berasal dari iklan-iklan yang kurang baik, yang secara agama kurang bagus, misalnya ada iklan perjudian, kemudian ada iklan-iklan togel, iklan-iklan buka-buka aurat dan sebagainya. Kalau memang menurut saya, kalau memang di antara iklan-iklan tersebut kita bisa membedakan, bisa dipisahkan, ya harus dipisahkan, ya. Sementara kalau dari iklan tersebut yang datang di situ Anda bisa dipisahkan antara yang baik dan yang tidak, antara yang membuka aurat dan tidak, antara yang halal dan tidak, dan itu sifatnya sangat sulit untuk dipisahkan karena itu poweritasnya atau apa ya? Apa ya istilahnya? Bukan poweritasnya atau wewenangnya kan dari YouTube itu sendiri. Jadi nggak bisa dipisahkan menurut saya. Karena nggak bisa dipisahkan, maka ya itu terjadi percampuran. Karena terjadi percampuran dalam fikih itu namanya menghindari sesuatu yang sulit. Karena itu sudah sudah berjalan di mana-mana dan sulit untuk dipisahkan. Itu namanya ngomongul balwa atau ngamat al balwa. Dan itu sulit. Nah itu hukumnya nanti boleh. Ketika sudah sangat sulit sekali untuk dipisahkan. Seperti halnya misalnya begini, kita berjalan-jalan, kita mau sholat, kemudian kita melewati jalan tersebut ada air, ada kubangan air, kita kecipratan air misalnya. Sementara air tersebut itu juga untuk menghindari dari cipratan air itu sangat sulit. Sementara di dalam air tersebut itu banyak kotoran-kotoran, ada tai, ada kotoran anjing dan sebagainya. Kalau memang itu sudah terjadi di mana-mana dan sulit untuk dihindari, makanya nggak apa-apa, sholat kita itu boleh dengan menggunakan pakaian yang kecipratan air tadi, dan itu sulit untuk menghindari. Itu bahasa fikihnya namanya amat al-balwa atau ngumumul balwa. Sehingga sholat menggunakan kain yang tadi terciprat air di jalan yang sudah campur baur, tidak jelas apa itu ada najisnya atau tidak, dan itu kemungkinan besar kecampuran najis. Sementara kita menghindari sangat sulit, maka itu boleh kita melakukan sholat menggunakan baju yang tadi kecipratan air. Begitu juga ini masalah iklan. Iklan tadi sudah campur baur antara yang boleh dan tidak, antara yang baik dan tidak, dan sulit untuk dibedakan. Maka dihukumi boleh. Ya, kita mentandirkan, mengkiaskan dengan masalah tadi. Masalah menggunakan baju yang kecipratan air, di mana air tersebut untuk penghindarannya sangat sulit, sementara airnya itu campur baur.
antara yang najis, najisnya ada, yang enggak najis juga ada. Jadi untuk dipisahkan sangat sulit. Maka kembali lagi bahwa jawaban saya, menurut saya itu boleh menggunakan atau mendapatkan penghasilan dari YouTube selama antara iklan-iklan yang baik dan tidak itu tidak bisa dipisahkan. Dan perlu diketahui bahwa sebenarnya YouTube itu kan sangat baik sekali untuk sarana dakwah, sarana untuk menyampaikan syiar kita, apalagi kita ya kayak ini misalnya kayak malam ini pengajian ini kan perlu disampaikan kepada orang-orang agar orang-orang mengenal apa sih, agar orang-orang tahu sebenarnya akan apa yang kita bahas pada malam hari ini, apa yang kita pelajari beberapa tahun ini bisa dimanfaatkan, bisa ditransfer, bisa diamalkan oleh orang-orang pada umumnya. Jadi fikih itu kan masuknya kan sudah fikih itu. Jadi al-hukmu yaduru ma'a milati. Hukum itu berputar berdasarkan alasan. Jadi bisa julid, bisa tidak, kadang bisa haram, bisa mubah. Jadi tergantung. Begitu juga untuk YouTube, dunia YouTube. Ini bisa juga kita wajib karena dakwah itu perlu. Orang-orang yang tidak yang tidak sempat untuk ke majelis-majelis, misalnya majelis-majelis pengajian dan lain sebagainya, bisa cukup lewat YouTube. Maka kita ke YouTube pun menggeluti YouTube ya bisa dikatakan ya harus, karena ini sudah merupakan kebutuhan yang perlu sekali untuk kita lakukan, apalagi kita sebagai orang-orang atau sebagai santri-santri yang harus kita kenalkan ilmu-ilmu kita kepada mereka, sehingga mereka kenal, sehingga mereka mengetahui, sehingga mereka bisa mengenal dengan sebenarnya sejatinya ilmu-ilmu di pesantren. Itu mungkin jawaban dari saya, Pak Opan, Pak Sopanuddin. Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon kritikan dari teman-teman yang mungkin nanti menonton video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutup mungkin jamaah pengajian malam Kamis yang berbahagia, untuk malam hari ini tema sudah kita sampaikan dan mudah-mudahan bisa diamalkan, dan mohon ini bisa disampaikan ke teman-teman yang mungkin tidak berangkat agar tidak ketinggalan tema-tema yang setiap minggu kita berbeda, setiap minggu kita tampilkan. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam hari ini, mudah-mudahan silaturahim kita menjadi amal yang baik, menjadi amal yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berpahala, yang Allah Subhanahu wa taala meridhoni kepada kita, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kepada kita semua. Amin. 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 Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.